Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan selama insyaallah memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Izzatul Islam yang insyaallah setiap kita yang hadir ini senantiasa diberikan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, senantiasa menjadi yang paling utama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Nikmat yang tidak terhingga diberikan kepada kita. Bahkan kata para ulama, nikmat itu berlapis-lapis. Nikmat itu berlapis-lapis. Sudah diberikan nikmat umur, sudah diberikan nikmat sehat, sudah diberikan nikmat iman. Jadi berlapis-lapis nikmat yang diberikan kepada kita. Ada yang berumur, masih hidup, tapi tidak sehat. Allah cabut kenikmatan sehat di dalam diri sehingga mendapatkan ujian itu, ujian sakit. Ada yang hidup berumur kemudian sehat tapi tidak beriman. Badan sehat, gagah, tapi tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lengkap juga nikmat itu. Alhamdulillah kita yang hadir ini dilengkapi oleh Allah segala kenikmatan kita dengan nikmat umur, dengan nikmat sehat, dengan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah bagi kita, pantaslah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tidak lupa juga bersolawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang senantiasa istiqomah duduk di majelis ilmu ini dalam rangka ittiba, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, sehingga kita kagak berada di barisan baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, di awal pergantian tahun miladiah, tahun Masehi, kita sekali lagi diberikan nikmat masih bisa menambah-nambah amal kita. Di bulan Januari 2025 ini.
bertepatan juga dengan bulan Rajab. Sudah masuk bulan Rajab, ini bulan yang juga termasuk bulan yang istimewa. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan juga keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini, di bulan Rajab ini, kita masih berkumpul, duduk bermajelis, duduk untuk menambah ilmu, menambah iman kita sebagai bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bekal kita kajian. Maka inilah yang menjadi insyaallah bekal kita. Bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duduk bermajelis. Kalau sehari itu ada 24 jam. Kalau 10 hari berarti 240 jam. Kalau sebulan berarti 720 jam. Kita cuma diminta sejam baik. Lalu ngitungnya 2 minggu sekali, 2 jam dalam sebulan. Dari 720 jam kita itu, 2 jam baik dalam sebulan kita duduk di majelis ilmu. Madai 2 jam baik tak tahan bu. Dari 720 jam yang kita punya dalam sebulan, kita duduk di majelis ini 2 jam baik. 2 jam baik. Dan 2 jam inilah yang menghantarkan kita insya Allah dalam keberkahan. Yang memudahkan kita untuk masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita duduk di sini nih mempermudah jalan kita menuju surga dengan niat menuntut ilmu. Dalam 720 jam kita dalam sebulan itu cukup dengan duduk 2 kali, 2 jamnya baik. Nah, jam lain ada yang kita pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai main gap, kita pakai mancing, kita pakai meneri motor, kita pakai ke kebun, kita pakai begawi. 2 jamnya kita pakai untuk menambah amal kita agar memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Nah, jadi kalau nak istiqomah, pikir-pikir baik itu, tidak kenapa tidak sanggup. Misalnya, tidak kenapa tidak sanggup dari 720 jam dalam sebulan, kita nyiapkan waktu 2 jam dalam sebulan itu untuk duduk di majelis ilmu. Tinggal duduk dengar kan. Mana banyak minum pula. Kurang-kurang ada snack pula misal. Nah, tinggal duduk duduk bersender, tinggal dengar kan. Dapat pahala. Nah, tidak kan ada dakwawo. Tidak kan ada saron, tidak perlu saron. Tinggal duduk dengarkan ilmu. Karena tidak kata syarat di dalam hadis itu, syaratnya harus paham baru mudah masuk surga. Tidak. Kalau syaratnya harus paham dulu, nah itu agak repot kita bu. Apalagi umur kita yang 50 ke pucuk nih. Kadang manggut-manggut baik, terti belum tentu. Wong manggut melok manggut. Wong iya melok iya. Nah, kalau ada syaratnya dalam hadis itu, jalan siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu dan harus paham, baru dia mudah masuk surga, repot kita. Bahkan tidak ada syaratnya, yang penting kita berniat menuntut ilmu, duduk di majelis ini, maka kita dimudahkan jalan menuju surga. Lemah apa tidak? Lemah. Jadi tidak kena ada dakwawo. Tidak kena ada dakwawo. Duduk kita bermajelis. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Kita istiqomah untuk duduk di majelis. Tidak cuma di majelis ini baik. Tidak cuma di dengan ustadz ini baik misalnya. Dengan yang lain banyak.
Ya, mudah-mudahan kita duduk di majelis ini berazam sampai kapan? Ya sampai mati. Kami kalau ngomong dengan jamaah, sampai kapan duduk di majelis ini? Sampai mati. Kalau ustadz dulu mati, cari ustadz lain. Tidak apa-apa. Banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru gitu. Sampai kita gage benar-benar bersama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah ini. Selanjutnya pada bab puasa. Nah, pada bab puasa, pas kita 2 bulan lagi nak puasa, maka di sini setelah bab zakat kemarin ada bab puasa. Faslun, bismillahirrahmanirrahim, fi thubuti Ramadan. Pada bab tentang penetapan bulan Ramadan. Kapan ditetapkan bulan Ramadan? Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Telah diwajibkan Ramadan bi ahadi umur, dengan salah satu daripada 5 perkara ini. Lalu kita sudah mendapati kabar berita 5 perkara ini, maka wajib sudah bagi kita untuk berpuasa. Yang pertama, ahaduhuma bi kamali Sya'ban 30 yauman. Clue yang pertama itu Sya'ban sudah genep 30 yauman, 30 hari. Sya'ban genep 30 hari. Maka tidak ada lagi hitungan Sya'ban setelah 30 hari. Tidak ada lagi. Jadi kalau sudah Sya'ban 30 hari, tidak mungkin Sya'ban itu 31 hari. Kalau kita berarti sudah hitungannya 30 Sya'ban, berarti besok sudah Ramadan. Maka kita wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan melihat hilal, biru'yatil hilal, melihat tanda hilal, pergantian bulan dengan jelas, walaupun yang nyingok itu wong yang fasik. Wong yang fasik itu siapa? Wong yang fasik itu terkenal dengan keburukan. Atau wong yang fasik itu wong yang terkenal jarang sholat, misalnya sholatnya bolong-bolong, nah itu fasik. Tapi dia melihat dengan jelas hilal itu, maka persaksiannya bisa ditetapkan bahwa dia melihat hilal, berarti sudah pergantian bulan. Nah, ngapa tadi disebutkan ketika pertama keluhnya sudah genap 30 hari, maka besoknya pasti Ramadan. Yang kedua, ru'yatul hilal. Nah, melihat hilal ini ketika di tanggal 29 Ramadan. 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Nah, ketika ru'yatul hilal ini sudah dijingok, dan wong yang fasik ini nyingok secara jelas bahwa hilal itu sudah terlihat, oh dia sudah terjingok di pucuk 3 sudah terjingok, maka tanggal 29 itu adalah akhir daripada bulan Sya'ban. Akhir kalau hilalnya sudah tinggi. Artinya Sya'ban hanya 29 hari. Zaman dulu tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan kita Majelis Ulama Indonesia atau Kementerian Agama itu menyiapkan petugas-petugas di tempat-tempat yang memang hilal itu biasa nampak dengan alatnya masing-masing. Nah, itu bisa terlihat. Tapi kalau zaman dulu hilal ini cuma dijingok tanpa alat. Sehingga ketika tanggal 29 itu tidak ada kejelasan untuk mendapatkan hilal. Nah, untuk mendapatkan hilal, maka digenapkan menjadi 30 hari. Misalnya tanggal 29 itu zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah modern. Tanggal 29 itu mendung terus hari-harian. Artinya tidak bisa dijengok dengan jelas, dengan nampak hilal itu sudah terlihat atau belum. Maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari.
Tetapi kalau dengan kasat mata hilal itu sudah terjingok di tanggal 29, berarti Sya'ban hanya 29 hari setelahnya sudah baru masuk Ramadan. Jadi bisa menjadi 29 hari atau 30 hari bulan Sya'ban. Nah ini ngapa Ustaz biasanya galak bulan puasa ini galak belainan? Nah, galak belainan. Yang mana yang benar? Yang nulu puasa apa yang belum puasa? Mana yang benar? Nah, ini disebutkan. Ada yang ketiga, wa thubutihi fi haqqi man law yarahu bi adlin syahadah. Dan ada yang menetapkan wong itu meskipun dia tidak nyingok secara jelas, tapi dia ini wong yang kompeten. Dan wongnya wong yang memang terkenal jujur, wong yang adil. Kita dapat berita dari dia, maka berita ini bisa kita simpulkan menjadi ketetapan puasa Ramadan. Jadi ketetapan. Cak kita main ini hari kan, kita tidak perlu nak naik-naik rumah, nak naik-naik tower misalnya, naik tower masjid, jengok hilal dulu. Tidak perlu. Kita apa? Tinggal nyetel TV One baik. Buka TV. Menteri Agama biasanya. Buka TV, Menteri Agama. Dengan sudah ini, dijelaskan bahwa ditetapkanlah sekarang tanggal atau waktu sekarang 1 Ramadan. Selesai. Kita dengar berita baik. Selesai. Atau yang keempat, atau dari kabar orang yang benar-benar adil juga. Baik hatinya tadi ragu, hati kita yang dengar ini ragu atau tidak, yang jelas kabar itu menentukan besok jadi Ramadan atau tidak. Kemudian yang kelima, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Dengan ijtihad, dengan prasangka ijtihad, dengan ilmu yang kompeten, baru ada ijtihad. Di dalam Islam ini ada namanya ijtihad. Ijtihad itu apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan hukum itu ditetapkan dengan ilmu yang memang mumpuni. Jadi ada di dalam Islam ini yang namanya ijtihad. Ijtihad. Nah, ini yang menjadikan ngapo galak belainan. Ulama gitu, Indonesia nih misalnya. Kalau biasanya di Saudi atau di Mesir itu ada otoritas pemerintah masing-masing. Dan dia menetapkan satu. Kalau kita, karena kita di Indonesia ini punya ormas, organisasi kemasyarakatan yang memang besar dan memang sudah mengakar dan memang sudah diakui dan mumpuni dari dulu, ya. Biasanya terbagi jadi dua, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama biasanya di dalam menetapkan hilal selalu memakai metode, yaitu ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, dengan melihat hilal tadi. Kalau ulama-ulama kita dari Muhammadiyah, saudara-saudara kita Muhammadiyah, itu selalu memakai metode hisab. Hisab ini ilmu yang juga dicontohkan oleh Nabi. Jadi ada dua metode. Yang dua metode ini diyakini oleh organisasi masing-masing, yang diyakini bahwa ini metode yang paling tepat untuk dipegang. Jadi boleh tak? Ya silakan. Boleh. Asal memang ada keilmuannya dan ada landasan hadisnya. Boleh. Yang ru'yatul hilal silakan. Yang dengan cara hisab tadi silakan. Biasanya kalau ulama-ulama, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, itu menentukan dengan hisab, perhitungan tanggal. Kalau udah sekarang ngitungnya lah dari awal. Sudah dari awal.
dari 1 Muharram itu sudah terhitung kalau 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu sudah ada kalau penanggalannya. Jadi sudah tetap dari awal. Tanpa ada lagi metode untuk melihat-lihat hilal lagi. Nah, jadi kalau sekarang kawan-kawan Muhammadiyah sudah tetap di satu tanggal. Sudah tetap di satu tanggal, Ramadannya sudah di tanggal sekian. Selesai. Sedangkan ulama dari Nahdlatul Ulama, dari MUI, dan juga dari pemerintah, itu menetapkan dengan cara ru'yatul hilal. Ngingoknya kapan? KG tanggal 29. Nah, tanggal 29 Sya'ban barulah mengerahkan petugas-petugas untuk melihat hilal. Kalau misalnya Muhammadiyah tadi sudah menetapkan 30 hari bulan Sya'ban, Nahdlatul Ulama dan pemerintah belum tentu apa 29 apa 30, belum tahu, nak ru'yah dulu. Tapi kalau ini sudah tetap, kalau dia 30 dia sudah tetap 30, kalau dia 29 dia sudah tetap 29. Maka memang kaget akan biasanya terjadi perbedaan, dan biasanya juga kadang sama juga. Nah itu. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Selagi ranah ini ranah ijtihad. Jadi jangan dipermasalahkan. Nah yang itu puasa dulu padahal belum puasa, berdosa. Jangan dipermasalahkan. Berarti dia berijtihad dengan satu metode yang memang dicontohkan. Yang itu belum, jangan dipermasalahkan, tidak apa-apa, karena memang berijtihad dengan metode itu. Yang jadi masalah yang mana? Yang tidak puasa. Yang jadi masalah nih melok ribut, puasa tidak memang itu. Wah, kau ini puasa dulu, kau itu saling tunjuk-tunjuk, saling marah-marahi, puasa tidak. Ada tidak memang itu? Tidak usah, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya. Tapi mana kalau ada orang ngakali? Nah, kalau ada orang ngakali, melok puasanya terakhir, lebarannya awal. Nah, ini namanya ngakali hukum. Kita harus menetapkan di satu metode yang sama. Satu metode yang sama. Kalau dia sudah ru'yatul hilal, sudah melok pemerintah, misalnya pemerintah tadi puasanya dulu, biasanya lebarannya dulu. Nah, kalau memang tadi puasanya akhir, lebarannya di akhir juga. Ya? Lebarannya di akhir juga. Tapi kadang ada baik kawan-kawan, ya? Ada baik yang puasanya terakhir, lebarannya dulu. Puasanya terakhir, lebarannya dulu. Muhammadiyah apa NU mamang itu? Tidak kate, dia dulu baru 20 hari puasa lah lebaran. Jadi jangan sampai kita di dalam agama ini ngakali hukum. Ya, yang jelas kita berijtihad dan kita ittiba melo yang memang dia sudah kompeten. Misalnya kita melo pemerintah, ya kalau memang ada dulu kita saudara-saudara kita yang Muhammadiyah punya metode itu, ya boleh, silakan. Yang penting kita saling menghargai. Tidak perlu kita ngerasa lebih baik, tidak perlu juga kita ngerasa lebih benar, tidak perlu, karena ini perbedaan ini lumrah, biasa terjadi, jadi hal yang biasa. Tapi Ustaz tidak lemak baik, menpangkal puasa itu ya tidak apa-apa kalau belainan. Tapi pangkal lebaran itu yang kalau ada lemak belainan nih, kita masih puasa wong lah lebaran misalnya. Ya biasa lah, di dalam Islam perbedaan itu indah kalau kita memang saling bertoleransi dan saling memahami dan memaklumi. Perbedaan itu indah selagi kita tidak berpecah belah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena memang disitulah pemahaman yang diambil oleh para ulama.
Itu hal-hal yang menetapkan bulan Ramadan. Yang selanjutnya fi syuruti sihhatus shaum. Syarat sahnya berpuasa. Syartu bisahhati arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu 4. Jadi puasa itu dikatakan sah ketika ada 4. Yang pertama Islam. Puasa itu dikatakan sah bagi kita wong Islam. Kita nih wong Islam ini memang syarat sahnya puasa itu harus Islam. Ada kadang wong non Muslim pengen belajar puasa, lajulah, tapi puasanya tidak sah. Tidak sah. Karena apa? Karena dia bukan Islam. Tapi ada yang pengen belajar, silakan, lajulah. Tapi syarat sah puasa itu adalah Islam. Yang kedua, wa aklun. Syarat sah puasa itu wongnya berakal. Akalnya sempurna. Ya, terti, ya. Terti, mano banyu putih, mano banyu kopi terti dia. Ya. Cak nando wong itu berakal apa tidak? Tunjuk ke banyu ini. Ini kopi apa teh? Jadi bukan, ini banyu putih. Nah, bakal mudah nando ngomong. Ya. Kalau uji dia ini caknya susu ini. Ya. Gawatlah ke rumah sakit mamang itu. Berarti tidak bakal. Jadi puasa ini syarat sahnya untuk orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, wa naqaun min nahwi haid. Naqa' itu suci. Harus dalam keadaan suci baru sah puasanya. Kalau lagi haid tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak sah puasanya. Wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum. Mengerti waktu itu memang sudah masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi tahu. Ya, ngerti memang itulah bulan Ramadan. Kalau sekarang informasi cepat. Mudah, informasi cepat. Kecuali wong yang memang di pedalaman, wong yang memang mungkin di pucuk kapal jauh di Antartika sana udah tahu nih kalau kita sekarang informasi cepat pasti tahu. Jadi syarat sahnya ada 4. Islam, berakal, kemudian suci, kemudian paham, mengerti bahwa itu sudah masuk waktu Ramadan. Kemudian fi syuruti wujubi shaum. Syarat wajib. Kalau tadi syarat sah dengan idaknya itu syaratnya. Kalau sekarang wajib, syarat wajib berpuasa. Kapan syarat wajib berpuasa itu? Syartu wujubihi khamsatu asya. 5 hal yang mewajibkan wong harus berpuasa. 5 hal yang mewajibkan seseorang harus berpuasa. Yang pertama Islam. Wong Islam wajib berpuasa. Kita Islam galau sini. Kita orang Islam galau. Ya, KTP kita Islam galau. Maka ketika sudah masuk bulan Ramadan, tidak ada tawar-menawar kalau Islam puasa. Kalau Islam puasa. Yang kedua, taklif. Taklif itu wong yang sudah dibebani hukum, artinya dia sudah balik. Taklif itu orang yang sudah balik. Kita kemarin belajar tentang balik. Ya. Balik wa aklun. Balik disertai berakal. Itu disebut dengan taklif. Orang yang sudah dibebani hukum. Jadi wajib bagi orang Islam yang sudah balik dan berakal untuk berpuasa Ramadan. Wajib. Kemudian yang ketiga, wa itaqah. Itaqah itu mampu. Orang Islam sudah taklif, balik dan berakal, kemudian dia itaqah mampu. Mampu di sini, ya, mampu di sini disebutkan ketika
disebut mampu itu ketika dia bisa melaksanakan rukun-rukun daripada puasa. Rukun puasa itu berniat dan menahan daripada untuk tidak melakukan makan dan minum. Nah, itu mampu. Kapan disebut mampu? Ketika dia masih dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, umurnya masih tidak tergolong sulit di dalam berpuasa. Biasanya kalau 70 atau 80 yang mungkin sudah masuk ke ranah disebut qablul tifl, balik ke kecil lagi, yang dia secara akal sudah kurang. Dengar suara azan, ini azan apa asar apa maghrib. Kadang yai kita tuh kalau nak semayang tiba-tiba dia wudhu semayang apa yai? Semayang zuhur, baru jam 9 yai. Nah, itu berarti sudah dalam mampu misalnya ini. Kemudian wasihah, dalam keadaan sehat. Ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Kalau di antara kalian ada yang sakit. Nah, jadi wong itu wajib berpuasa ketika dia sehat. Sehat. Sakit yang mana dikategorikan bahwa wong itu tidak wajib yang berpuasa? Sakit yang membuat dia ketika berpuasa sakit itu tambah berat, atau bahkan mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa ketika dia berpuasa. Apa mangci tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Kurap. Ada masuk akal itu? Tidak masuk. Ya. Ngapa tidak puasa aku ini pilek dari semalam. Nah, itu tidak termasuk penyakit yang disebutkan di situ. Jadi wong yang sehat wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, wa iqamah, wong yang mukim. Aman kana minkum maridhan au ala safarin, atau dalam perjalanan. Maka wong yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Musafir disebutnya. Itu biasanya di ujung-ujung puasa, di akhir-akhir bulan Ramadan itu nak mudik. Mudik jauh. Dari Palembang ke Jakarta sana. Dari Palembang ke Banten sana. Naik mobil. Nah, itu wong yang termasuk sudah safar, musafir. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Namun diganti dengan hari yang lain. Maka 5 ini adalah kewajiban bagi wong Islam, syarat bagi wong Islam yang wajib harus berpuasa. Ya. Wajib harus berpuasa. Jadi kalau bulan Ramadan, ibu-ibu kalangan Jumat Tejingo ada wong, ya, wong masih budak, umur 50 tahun, ya, ngerokok, ngerokok. 5 kita husnuzon Kalau dia tidak puasa, mamang yang umur budak 50 tahun ini, husnuzon mungkin dia ini bukan wong Islam. Mungkin dia wong Islam, tapi dia ini belum balik. Cuman rambut lah putih kalau. Mungkin lah balik, cuman tidak berakal. Tes tidak ada warna duit. Mungkin dia berakal, tapi dia tidak mampu. Cuman berjalan gagal. Mungkin dia berjalan mampu tadi. Mungkin dia sakit, atau mungkin dia musafir. Dengan kemungkinan itu, ya mungkin. Ya. Tapi kadang inilah yang membuat kita di bulan puasa itu agak miris. Ngapa? Meremehkan. Sudahlah. Kadang datang pertanyaan kepada kami, Ustaz, mak mano kami ini kalau wong-wong yang begawi ini berat. Apa begawi berat?
ngene, nukang, manggul barang. Apa lagi Pak? Berat-berat. Meca, jarang meca ini hari kan. Bentor misalnya. Nah yang berat-berat. Di dalam penjelasan Syekh Ali Jum'ah, ini salah satu syekh sekarang, ulama kontemporer di Mesir, itu menjelaskan bahwa ketika seseorang ini bekerja dan pekerjaannya sangat berat, jangan dia meniatkan untuk tidak berpuasa. Nah, tidak boleh. Ini syarat. Tidak boleh dia meniatkan dari malam hari, kalau sagir begawe tidak puasa. Tidak boleh. Ya. Namun ketika dia berniat berpuasa, kemudian dia sahur, dia puasa, dia begawe, tapi ketika dia begawe itu memang sudah wahnin ala wahnin, sulit nian, sampai matanya sudah berkunang-kunang, memang sudah berat, maka baru di situ diperbolehkan untuk puasanya membatalkan puasa. Namun kaget diganti dengan hari yang lain. Nah ini fatwa Syekh Ali Jum'ah. Ya. Jadi harus ada usaha dulu Pak. Harus ada usaha dulu. Jangan kaget, ayo uji Ustaz anu boleh. Nah bolehnya itu langsung dimbe. Ya. Ini kadang yang ngaji setengah-setengah ini itulah. Boleh dengan idaknya, tapi bolehnya dengan syarat. Ada syaratnya dulu. Ya kalau memang dia kuawo kage, ya, dia sudah niat puasa, dia sudah sahur, dia sudah puasa kage jam 12 siang, dia masih ngerasa dirinya masih kuat, jam 3, jam 6 selesai. Nah, dia pacak berpuasa. Tapi kalau memang itu menjadi sangat berat, semakin berat, maka dia baru diperbolehkan dengan syarat tadi. Nah, jadi puasa ini bukan hal yang dianggap remeh. Ya? Memang ini kewajiban kita ketika kita Islam, balik dan berakal, kemudian kita mampu, kemudian kita ini sehat, kemudian kita ini bukan wong musafir, wong yang mukim. Maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Tidak ada keringanan ataupun tidak ada sebab untuk kita tidak berpuasa. Nah itu syarat-syarat wajib bagi yang harus berpuasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan 3 bab itu. Jam 7:27, Isya kita jam 7:32. Jadi 5 menit lagi. Mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Billahi bismil haq, astaghfirul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.